Halo, ya, saya perkenalkan nama saya Dinal Muhammadi, peserta program pendidikan dokter spesialis periode semester Gasal 2020-2021 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan dari Prodi Ilmu Bedah. Saya bikin video ini untuk tugas dari dosen saya, dari dosen filsafat ilmu, untuk menanggapi bagaimana hubungan filsafat ilmu pada isu vaksinasi COVID. Yuk, tanpa lama-lama kita bahas. Virus Corona 19 atau biasa dikenal dengan COVID, Coronavirus Disease 19. Virus Corona merupakan virus yang berasal dari negeri Tiongkok, yang berasal dari Wuhan, dari provinsi Hubei. Pada tahun 2020, WHO menyatakan jika virus tersebut merupakan virus yang bisa menularkan kepada manusia sehingga menjadi outbreak di seluruh benua dan seluruh dunia, sehingga dinamai oleh WHO sebagai SARS-CoV-2 dan nama lainnya adalah Coronavirus Disease 2019 yang biasa disebut dengan COVID-19. Gejalanya apa pada sakit ini? Yang paling sering dirasakan adalah itu demam, kemudian rasa lelah, kemudian adanya batuk, dan mungkin jika kondisinya lebih parah bisa sampai menjadi sesak. Beberapa pasien mungkin akan mengalami nyeri kepala, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan gejala yang patok pneumonisnya yaitu hilangnya rasa pembauan dan hilangnya penciuman pada orang yang sakit dari virus ini. Kemudian cara penularannya bagaimana? Banyak yang berasumsi dari di luar sana, sebenarnya penularannya dari virus Corona 19 ini yaitu melalui droplet. Droplet yaitu cairan yang keluar saat orang batuk dan bersin. Bahkan orang ngomong pun sebenarnya ada. Yaitu kemudian kontak dekat dengan personal yang sakit dengan virus ini. Kemudian barang-barang yang tersentuh pasien positif corona dan kemudian menyentuh wajah, terutama mata, bagian area mata, dan melalui udara. Dan sebenarnya virus penyebaran ini dapat dicegah. Bagaimana pencegahannya? Yang pertama adalah yang paling mudah, yaitu adalah sering-sering mencuci tangan. Jadi sebelum habis menyentuh sesuatu, alangkah baiknya kita mencuci tangan. Kemudian menggunakan masker, baik sakit maupun tidak sakit. Dan kemudian menutup mulut dengan tisu atau dengan lengan bagian dalam jika batuk atau bersin. Kemudian jika sakit, segera ke dokter. Jangan kemana-mana, ke dokter. Ya. Kemudian yang lebih sensitif lagi yaitu banyaknya berita hoax di kalangan masyarakat yang katanya tangga begini, katanya teman begitu. Lebih baik, nah ini fungsinya filsafat ilmu, bagaimana kita menanggapi sesuatu dengan data-data yang ada. Lanjut. Kemudian salah satunya tadi pencegahan adalah menggunakan masker. Nah, bagaimana caranya menggunakan masker yang benar? Menggunakan masker yang benar adalah yaitu masker yang menutupi mulut, hidung, dan dagu, dan bagian yang bagian depan dari area mulut. Banyak orang yang asal pakai masker, ya misal mulutnya tertutup, tapi hidungnya enggak. Nah, pada masker itu kan ada besi perekat di bagian atas, yaitu direkatkan dahulu, ditekan sesuai dengan bentuk wajahnya. Kemudian apabila sudah rusak atau tidak layak pakai, sebaiknya alangkah segera diganti. Jangan 1 bulan nggak pernah diganti. Itu sama aja
nggak ada gunanya memakai masker. Kemudian, dari data statistik COVID di Indonesia sendiri, ini sudah hampir 1 juta penduduk Indonesia yang terkonfirmasi positif penyakit ini. Banyak, ya banyak. Sedangkan dari sekian banyak orang yang sakit, sebanyak 25.987 orang meninggal. Ini terjadi dalam 1 tahun. Kita mengenal COVID itu di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020. Sekarang bulan Januari tahun 2021 dengan statistik sekian. Sedangkan pertambahan perharinya semakin lama nggak semakin sedikit, tapi semakin banyak dan semakin tinggi. Nah, ini suatu penyakit yang serius. Yang jadi pembahasan bagaimana pencegahannya yang sebenarnya. Perlu nggak sih vaksin? Nah, vaksin sendiri itu adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, hubungan vaksin dengan imunisasi dan kekebalan kelompok, yaitu vaksin akan membuat tubuh seseorang mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Nah, jadi apabila sudah ada vaksin dari virus corona ini, harapannya vaksin ini memberi perlindungan yang lebih kepada manusia yang divaksin. Jadi menjadi lebih kebal, bukan berarti kebal, bebas, saya nanya sendiri, orang beranggapan, aku udah divaksin, wah aku kebal dari corona, itu enggak. Tapi tujuan vaksin adalah menjadikan manusia memiliki imun yang lebih kebal terhadap virus ini. Bisa dilihat dari diagram ini, orang yang tidak divaksin dengan orang yang divaksin. Jadi pada kelompok yang tidak divaksin, penyebaran dari penyakit tersebut menjadi lebih banyak dan lebih hampir semua kena. Dibandingkan dengan yang orang yang pernah divaksin. Jadi penyebaran penyakitnya pun nggak banyak orang yang terlindungi sehingga dari kelompok itu sedikit yang terpapar oleh, maksudnya yang sedikit yang menderita sakit virus ini. Harapannya begitu. Nah, vaksin corona sendiri sudah ada sekarang, yaitu dari Sinovac. Vaksin sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama adalah virus yang sudah dimatikan. Kemudian ada fosfat, ada NaCl, dan aluminium hidroksida. Sekarang pertanyaannya adalah, vaksin ini halal nggak? Dari MUI sendiri, mereka sudah menyatakan fatwa jika vaksin coronavirus produksi Sinovac itu halal dan suci. Jadi aman buat mayoritas orang Muslim yang merupakan penduduk mayoritas dari Indonesia. Jadi kan banyak di isu-isu vaksin. Oh vaksin ini haram. Oh vaksin ini halal. Faktanya vaksin Sinovac ini halal. Jadi aman untuk orang Muslim. Kemudian, nah aman nggak ini kita divaksin dengan menggunakan Sinovac ini, aman nggak? Loh, dari BPOM aja sudah menyatakan aman kok. Kan nggak mungkin BPOM itu mengeluarkan surat edaran yang bohong, itu kan nggak mungkin. Itu kan demi kelayakan seluruh Indonesia. Banyak orang Indonesia. Kalau udah aman dari BPOM, ya pasti aman. Kemudian pertanyaan saat divaksin, ampuh nggak sih ini vaksin buat melindungi? Dari web Satgas COVID Indonesia sendiri, dari situs resminya, pada uji klinis 1 dan 2, vaksin terbukti aman dan meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Nah, untuk yang uji klinis ketiga masih dalam pemantauan sampai dengan selesai. Sekarang ini masih dalam pemantauan. Nah, dari ketiga fakta tersebut, kita dapat menyimpulkan bagaimana vaksin itu sendiri untuk
menangani pandemi ini. Jadi inilah dari tadi kok ngomongin terus ya. Apa hubungannya dengan filsafat ilmu? Nah, filsafat ilmu sendiri kita untuk memberikan bagaimana kita berpikir menanggapi sesuatu sesuai dengan fakta, data, dan realita, bukan berdasarkan dari asumsi. Sehingga kita harus mencari kebenaran yang seutuhnya terhadap vaksin itu sendiri. Dari data tersebut yang sudah saya paparkan tadi, vaksin coronavirus itu sendiri sudah halal, aman, dan memiliki keampuhan untuk menambah kekebalan pada manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.